jangan berhenti untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, memboikot warung Stick and Seek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid dari fusilatnews.com. Ini by Ali Syarif ya. Tanggal 27 Februari 2025. Ini baru banget saya temukan tulisan ini di Twitter atau di lini masa X, teman-teman. Sekarang dikenal dengan x.com. Yusuf Mansur ngajarin doa sukses, dirinya gagal. Di sini saya mau jelaskan sedikit, teman-teman, bahwa yang gagal di sini itu adalah bisnis Yusuf Mansur, yang mana itu mengajak umat untuk join. Bisnis-bisnis Yusuf Mansur yang kemudian mengajak umat untuk berinvestasi itu kebanyakan, bahkan mungkin boleh saya katakan itu semuanya gagal, teman-teman. Investasi batu bara, kemudian Paytrend, di dalamnya ada program Umroh Merdeka, juga ada tabung tanah, lalu Moyafidi, kemudian Hotel City, lalu kemudian ada yang kita duga kuat juga ada nama Yusuf Mansur, yaitu perumahan Kaisa Al Mansur. Dan ada beberapa kasus yang kemudian di mana itu melibatkan investasi dari para umat, itu juga mangkrak, teman-teman. Tapi ada bisnis Yusuf Mansur yang sukses, yaitu warung Stick and Seek. Walaupun bukan Yusuf Mansur yang bangun, namun dia di sana sebagai investor. Ini menurut pengakuan Yusuf Mansur sendiri, bahwa di tahun 2010 dia bergabung dengan Jody mengelola warung Stick and Seek. Itu sukses, teman-teman. Sampai hari ini warung Stick and Seek masih berdiri dengan omset yang kami taksir yang kemudian bisa didapat oleh Yusuf Mansur sekitar miliaran per bulan, teman-teman, berdasarkan cabang warung stick yang kami temukan di beberapa tempat. Cukup banyak. Belum lagi pernyataan Yusuf Mansur maupun Jody yang mengatakan outlet atau cabang dari warung Stick and Seek ini udah ratusan, teman-teman. Artinya kan memang orang ini sukses di bidang kuliner, yaitu warung Stick and Seek, yang mana bisnis ini dia tidak kelola bersama umat. Dia kelola sendiri dan hasilnya tentu buat kantong pribadi, teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Yusuf Mansur ini gagal ketika membuat bisnis bersama umat. Namun ketika itu bisnis pribadi, dia sukses. Maksudnya apa, teman-teman? Bahwa kami duga kuat bisnis-bisnis yang mangkrak ini, yang berbentuk investasi ini kemungkinan kami duga kuat bahwa duit-duitnya mengalir ke kantong pribadi, teman-teman. Karena tidak jelas alasan berhentinya atau bangkrut atau mangkraknya bisnis tersebut. Tidak jelas alasannya, teman-teman. Tiba-tiba aja mangkrak begitu saja. Dan ini bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Seperti yang saya sebutkan tadi, Hotel City, batu bara, Paytrend, Moyafidi, itu mangkrak semua, teman-teman. Baik, mari kita lanjut bacakan berita atau tulisan dari Ali Syarif ini, teman-teman. Fusilat News, Jam'an atau Yusuf Mansur dikenal sebagai seorang penceramah yang kerap mengajarkan tentang keajaiban doa. Dalam berbagai ceramahnya, ia menekankan bahwa doa adalah kunci kesuksesan dan berkelimpahan rezeki. Namun ironisnya, berbagai usaha yang dia jalankan justru berujung pada kegagalan, menimbulkan pertanyaan tentang apakah doa saja cukup dalam dunia bisnis. Salah satu contoh yang mencolok adalah Paytrend, aplikasi investasi yang pembayaran digital yang sempat menjadi sorotan publik. Pada masa jayanya, Paytrend diklaim bernilai hingga Rp 4,2 triliun. Namun alih-alih menjadi kisah sukses, bisnis ini justru mengalami kemunduran hingga akhirnya bangkrut. Para investor yang awalnya percaya pada prospek Paytrend malah mengalami kerugian besar. Banyak di antara mereka yang merasa tertipu, sebab janji keuntungan yang dijanjikan tak kunjung terrealisasi. Bahkan di pengadilan, Yusuf Mansur kalah dalam kasus-kasus hukum terkait bisnisnya. Memperkuat dugaan bahwa sistem yang ia bangun tidak berlandaskan prinsip bisnis yang sehat. Tak hanya Paytrend, usaha lain yang pernah dicoba oleh Yusuf Mansur juga mengalami nasib serupa. Bisnis batubara yang ia jalankan tak menghasilkan keuntungan, malah menyisakan masalah bagi para investornya. Kesulitan mengembalikan dana yang dikumpulkan dari masyarakat menjadi beban tersendiri. Alih-alih memberi solusi, permasalahan ini semakin menambah daftar panjang kegagalan bisnis yang melibatkan nama Yusuf Mansur. Kegagalan ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seseorang yang selalu mengajarkan pentingnya doa dalam meraih kesuksesan justru gagal dalam usahanya sendiri? Jika doa benar-benar menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan, mengapa bisnis yang dijalankan Yusuf Mansur justru berantakan?
Apakah mungkin karena bisnisnya tidak didukung oleh strategi yang matang dan manajemen yang profesional? Dalam dunia bisnis, doa memang penting, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Bisnis memerlukan perencanaan yang matang, manajemen yang baik, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Kesalahan terbesar Yusuf Mansur bukan hanya karena bisnisnya gagal, tetapi juga karena ia mengajak banyak orang untuk berinvestasi dengan janji-janji manis yang tidak terrealisasi. Tidak realistis maksudnya. Akibatnya banyak pengikutnya yang merasa dirugikan, baik secara finansial maupun moral. Fenomena ini juga mencerminkan bagaimana figur agama yang memiliki pengaruh besar dapat dengan mudah menarik kepercayaan masyarakat, bahkan dalam urusan bisnis. Masyarakat Indonesia yang cenderung religius seringkali lebih percaya kepada tokoh agama dibandingkan dengan analisis ekonomi yang rasional. Inilah yang membuat skema bisnis seperti PayTrend bisa berkembang pesat sebelum akhirnya runtuh. Kasus Yusuf Mansur seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dalam menjalankan bisnis, doa saja tidak cukup. Kejujuran, transparansi, dan profesionalisme jauh lebih penting untuk memastikan keberlanjutan usaha. Jika tidak, yang tersisa hanyalah jejak kegagalan dan kekecewaan dari mereka yang pernah percaya. Akhirnya kisah Yusuf Mansur adalah sebuah ironi besar. Seseorang yang selalu mengajarkan kekuatan doa dalam meraih kesuksesan justru gagal membuktikan teorinya sendiri dalam kehidupan nyata. Ini adalah pengingat bahwa dalam dunia bisnis, iman harus berjalan beriringan dengan akal sehat, strategi dan tanggung jawab moral terhadap para investor dan pengikutnya. Saya bisa mengambil dua kesimpulan dalam tulisan ini bahwa yang pertama, doa saja tidak cukup teman-teman. Bukan kemudian kita mendiskreditkan doa, bukan kemudian kita meremehkan doa, tidak. Tapi doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar. Ketika Yusuf Mansur mengambil sudut pandang cerita Nabi Musa, bahwa Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, Yusuf Mansur mengambil sisi keajaibannya, bahwa kita bisa lakukan apa saja dengan bismillah, apapun Allah bisa, kun fayakun, jadi maka terjadilah. Tapi sebagai orang cerdas kita tidak mengambil dari sisi keajaibannya, tapi dari sisi bahwa kenapa Allah tidak langsung membuat lautnya terbelah, tapi membuat Nabi Musa yang seolah-olah melakukannya gitu. Nabi Musa diberi tongkat, dengan tongkat itu Nabi Musa pukulkan ke laut, lautnya kemudian terbelah. Yang saya ambil adalah, pelajaran yang saya ambil dari kisah itu adalah bahwa Allah ingin kita berusaha gitu, memperlihatkan bahwa Allah tidak serta-merta langsung membuat lautnya terbelah, tapi ada usaha dari Nabi Musa, usaha dan keyakinan Nabi Musa kemudian memukulkan tongkat itu ke laut, lalu kemudian lautnya terbelah. Tapi yang Yusuf Mansur ambil dari cerita itu bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita misalkan dengan bismillah itu akan terjadi gitu. Tidak seperti itu, semuanya juga harus ada perhitungan teman-teman. Kita memang harus bismillah dalam segala hal, khususnya orang Islam ya. Berdoa itu sangat baik, tapi tidak dengan ikhtiar yang benar, itu juga akan berantakan. Itu poin pertama. Yang kedua, dari tulisan Bapak Ali Sarif ini saya mengambil kesimpulan bahwa semua bisnis Yusuf Mansur yang cenderung gagal ini memang ada unsur kesengajaan. Kenapa teman-teman? Saya tekankan sekali lagi, ini adalah dugaan. Kenapa teman-teman? Karena yang pertama, setiap bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur ketika itu mengajak umat, itu bangkrut. Ini kelihatan banget. Kita bisa lihat, PayTrend ngajak umat, Batubara ngajak umat, Moyafidi ngajak umat, Hotel City ngajak umat, apalagi Tabung Tanah, Umroh Merdeka, itu ngajak umat semua, mangkrak. Tapi coba Anda lihat bagaimana Yusuf Mansur di warung steak and shake. Bertahan sampai hari ini teman-teman. Bertahan sampai hari ini. Artinya bahwa untuk poin yang kedua, dugaan kami, aliran-aliran dana ini yang dari para investor ini kami duga kuat masuk ke warung steak and shake. Karena ada satu, saya buat konten beberapa hari yang lalu, di mana investasi batubara ini dipresentasikan di tahun 2009, lalu kemudian umat berinvestasi. Di tahun 2010, bisnis ini mangkrak. Nah, di tahun 2010, Yusuf Mansur ini bergabung ke warung steak and shake. Dari situlah berangkat opini kami bahwa kuat diduga aliran dana dari investasi-investasi ini itu masuk ke kantong pribadi gitu. Karena tidak jelas alasan kenapa mangkraknya. Belum lagi kalau kita lihat wawancara Pak Dar Sarif dengan Bapak Ibrahim, yang mana beliau mengatakan bahwa tambang batu bara di Kalimantan
yang mana ini masuk ke dalam investasi batubara, diduga kuat itu tidak pernah ada sejak awal, teman-teman. Belum lagi kalau kita bicara alamat Adiansah yang dipalsukan. Kalau memang ini investasi benar sejak awal, kenapa sampai ada alamat yang dipalsukan gitu? Adiansah ini adalah salah satu aktor atau pihak yang digugat dalam kasus investasi batubara, teman-teman. Mari kita bacakan sedikit dari komentar para netizen. Triandana, tapi masih banyak pemujanya, Pak. Kalau datang ke tempat muridnya yang ada di dekat tempat tinggal saya, pakai patwal, pengen ketawa lihatnya. Ya seperti itu. Nanti kalau udah kejeglok juga, baru keluar-keluar nangis-nangis gitu. Kalau belum ya kayak gitu-gitu. Kan ulama-ulama milenial memang seperti itu gayanya. Suruh umatnya hidup sederhana tapi mobilnya Alphard, rumahnya megah bertingkat. Ya nggak masalah sih, Ustadz sebenarnya para ulama ini mau naik mobil mewah juga nggak masalah gitu. Punya mobil mewah juga nggak masalah. Hanya asalnya dari mana, itu yang harus dipertanyakan gitu. Asalnya dari mana? Karena ustadz ataupun ulama tidak dilarang untuk kemudian berbisnis gitu. Tidak masalah. Tidak masalah. Dari pecinta kucing, sukses nipu sana sini. Kan memang modusnya si Mansur. Nah ini yang saya maksud. Modusnya si Mansur. Mungkin seperti itu, teman-teman. Mungkin yang dimaksud tulisan ini adalah bahwa modus dia mengumpulkan uang dengan membuat semacam seolah-olah ini bisnis gitu. Ketika uangnya terkumpul, baru kemudian digunakan di tempat lain. Ini dugaan kami ya. Terakhir, teman-teman, mau beli investasi pasti bakal besar, tapi duit jamaah berasa miliknya, mirip garong-garong negeri. Semua revenue bak milik circle. Lagi-lagi bukti mayoritas penghuni negeri yang oportunis, negatif, ignoran, dan lain-lain. Tinggal kapan yang ngiler dapat giliran jadi garong. Bisa dibenarkan, bisa juga tidak ya tulisan ini gitu. Intinya bagi saya adalah kita sebagai umat beragama untuk kemudian tidak menjadi fanatis buta kepada satu tokoh agama gitu. Kita lihat gitu, ada pengusaha-pengusaha yang mereka itu berdasi, pakai kemeja, pakai batik, tidak terlihat religius, tapi mereka ini orang-orang dermawan gitu. Orang-orang di balik layar yang bersedekah habis-habisan untuk kemudian melihat masyarakat kita bisa menikmatinya. Ada pengusaha yang bersedekah setiap Jumat. Ada pengusaha yang bahkan bersedekah setiap hari, membagi-bagikan amplop, membagi-bagikan makanan, membuat masjid dan segala macam. Tapi tidak pernah mau go public, teman-teman. Tidak pernah. Orang ini yang sebenarnya patut dicontoh gitu. Tidak terlihat religius, teman-teman, dari penampilan ya. Tidak terlihat religius, pakaian biasa, kemeja, kaos kayak kita-kita ini. Tapi bagi saya dia lebih religius gitu. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang tampil biasa-biasa saja gitu, tapi membantu umat. Sebaliknya, ada orang-orang, saya tidak sebut semua ya, oknum, ada orang-orang yang berpenampilan religius, pakai sorban, peci, dan segala macam, tapi menipu gitu loh. Karena memang tujuannya menggunakan agama ini untuk kepentingan perut sendiri, teman-teman. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa kita jangan menjadi fanatis buta kepada satu tokoh gitu. Mentang-mentang dia pakai sorban, mentang-mentang dia pakai peci, kita percaya begitu saja. Enggak, no. Tidak, teman-teman. Pakaian seseorang itu tidak menjamin apakah dia kemudian seperti pakaiannya gitu. Tidak menjamin, teman. Bisa jadi dia cuma pakai kaosan oblong, sendal swallow, tapi hatinya luas, hatinya dermawan, suka memberi dan segala macam. Tidak mau terlihat. Ada orang-orang seperti itu. Dan saya temui langsung gitu. Tapi tidak dengan Yusuf Mansur gitu. Keluar-keluar sedekah di mana-mana, cerita sedekah di sana sini. Tapi dia sendiri pelitnya minta ampun gitu. Terakhir saya mau katakan di video ini sekali lagi, tidak bosan-bosan bahwa jangan berhenti untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis Yusuf Mansur, memboikot warung Stick and Shake. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi fake kan kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek
duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok lungkat. Bikin program Moya Vivi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok lungkat. Bikin program Moya Vivi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.